Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dengan NIM 2301734. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan atau mengulas sedikit tentang novel yang berjudul Partikel karya Dewi Lestari yang diterbitkan pada tahun 2012. Novel ini mengangkat tema tentang seorang anak yang mencari ayahnya yang telah lama hilang. Anak itu bernama Zara. Berbekal dari 5 jurnal milik ayahnya yang ditinggalkan, dan lalu melibatkan dirinya sebagai seorang fotografer di luar negeri. Novel Partikel ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Alur dari novel ini menggunakan alur maju mundur atau campuran. Cerita dimulai pada awal 2003 ketika Zara berada di Bolivia. Kemudian kembali menceritakan mengenai keluarganya dan konflik yang terjadi di dalam keluarganya pada saat Zara masih kecil. Gaya bahasa yang digunakan oleh Dewi Lestari adalah gaya bahasa sehari-hari. Namun dalam percakapan juga menggunakan bahasa Inggris serta adanya bahasa-bahasa lain dalam ilmu biologi dan fisika. Amanat yang dapat saya ambil dari novel Partikel ini yaitu hadapilah dan jalanilah hidup dengan sabar dan pantang menyerah. Karena setiap kehidupan seseorang tidak selalu indah dan kadang sulit ditebak. Novel ini merupakan lanjutan sequel keempat dari serial Supernova karya Dewi Lestari. Latar tempat yang awalnya di Bolivia berubah menjadi di Bogor, antara tahun 1979 dan 1996, yaitu ketika masa Zara masih dalam masa puber. Zara adalah anak dari pasangan Aisyah dan Firas. Semenjak kecil ia tidak pernah duduk di bangku sekolah formal. Ia mendapatkan pelajaran privat dari ayahnya, sebab orang tuanya lebih percaya jika anak belajar privat di rumah di bawah bimbingan seorang guru privat, yaitu ayahnya sendiri. Seperti ayahnya, Zara tertarik kepada fungi atau jamur, dan juga memiliki sifat keras kepala dan tidak suka terhadap peraturan, yang membuatnya sering berbeda pendapat dengan kakeknya, sehingga mereka tidak akur. Hamid Jalaluddin atau biasa disebut Abah adalah kakek dari Zara, dan Umi atau nenek adalah neneknya Zara. Mereka selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anaknya sejak mereka kecil. Abah juga seorang kiai agamawan yang disegani di kampung tersebut. Anak kandung Abah adalah Aisyah, dan Firas merupakan anak yang diangkat oleh Abah karena semasa kecil Firas terlihat pandai. Firas adalah ilmuwan yang tergila-gila tentang fungi. Ia mempunyai pendapat bahwa kehidupan awal di bumi diawali oleh fungi. Ialah yang mempersiapkan permukaan bumi supaya bisa didiami oleh makhluk hidup. Karena kegilaannya, terkadang dia tidak pulang berhari-hari. Ia selalu pergi ke Bukit Jambul, bukit dekat kampungnya yang dianggap ada penunggunya. Pada kelahiran anak ketiganya ada kejadian aneh, yaitu anaknya dilahirkan tidak dalam bentuk manusia dan juga tidak menyerupai makhluk hidup apapun dengan kondisi antara hidup dan mati. 2 hari setelah kepergian Firas, ia lalu kembali pulang. Ia masuk ke kamar tersebut. Setelah beberapa saat masuk, hilanglah nyawa bayi itu dari tubuhnya yang tak berbentuk. Karena hal tersebut, Firas memiliki hubungan yang kurang baik dan bertahan cukup lama. Tanpa ada kabar, Firas tiba-tiba menghilang, dan banyak pendapat yang muncul dari salah satunya Firas disandra oleh penunggu Bukit Jambul. Lalu ia meninggal di sana. Hanya Zara yang tidak percaya bahwa ayahnya itu meninggal. Setelah beberapa tahun Firas tidak kunjung ada kabar, Aisyah memutuskan untuk menikah lagi. Zara tidak terima dengan keputusan ibunya tersebut, tapi apalah daya karena ia tidak bisa melarangnya. Sedangkan ia tahu kondisi kesendirian ibunya yang telah lama ditinggalkan oleh ayahnya. Pulang dari Kalimantan, Zara meminta izin kepada ibunya untuk mencari Firas. Ia meminta izin bekerja di luar negeri. Di luar negeri ia bekerja sebagai seorang fotografer, tepatnya di Bolivia. Zara menemukan cinta pertamanya di sana.
Dia mencintai pria yang bernama Storm, dan dia juga menemukan sahabat pertamanya di sana yang bernama Koso. Namun apalah daya, hati yang telah sakit ditikam oleh sahabat sendiri. Zarah ternyata ditikam oleh mereka berdua dari belakang. Karena kejadian itu, ia kembali fokus untuk mencari ayahnya yang telah lama tertunda. Tokoh lain yang mendekati Zarah pada proses pencarian ayahnya adalah Simon Suhardiman. Simon mengenalkan diri sebagai teman ayahnya, dan dia juga yang mengirimkan kamera kepada Zarah pada saat masih di Indonesia. Semua itu permintaan dari Firas. Melalui Simon lah mulai terbuka sedikit demi sedikit tentang jamur yang melenyapkan ayahnya. Ternyata memang ada jenis jamur yang dapat membuat orang berhalusinasi dan memasuki ruang lain di dunia. Atas panduan Simon dan Hawke, Zarah mulai mengonsumsi jenis obat atau fungi tertentu yang untuk dapat menemukan ayahnya yang telah lama hilang. Di alam jamur tersebut, Zarah malah bertemu dengan abahnya, abah yang tidak akur dengannya dan saling berbeda pendapat. Di sana, Zarah meminta maaf kepada abahnya. Begitu juga dengan abah meminta maaf kepada dirinya. Ketika Zarah bangun, ia mendapati kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Lalu Zarah kembali ke Indonesia berdamai dengan keadaan dan takdirnya. Novel ini adalah novel saintifik, novel yang berhubungan dengan dunia keilmuan yang menceritakan proses sebuah riset. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak pendapat dari teman-teman yang ada, dan mungkin ada beberapa kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian ulasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.